Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Cahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kita akan bahas soal tentang usaha energi dan daya. Akan ditampilkan 10 soal yang akan kita bahas satu persatu. Soal yang pertama. Berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik, maka titik-titik. Di situ ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal nomor 1, maka kita cari atau bahas dulu tentang apa itu energi mekanik atau EM. Energi mekanik atau EM didefinisikan sebagai jumlah energi potensial dengan energi kinetik atau secara matematis EM sama dengan EP plus EK. Dalam medan gravitasi, jumlah energi potensial dan energi kinetik bernilai tetap atau kekal. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah opsi yang D, jumlah energi kinetik dengan energi potensial selalu tetap. Soal nomor 2. Jika kecepatan benda berubah menjadi 2 kali kecepatan semula, maka energi kinetiknya berubah menjadi titik-titik semula. Untuk menjawab soal nomor 2, mari kita uraikan. Di situ diketahui V2 sama dengan 2V1. Ditanya EK atau EK2-nya. Dijawab EK sama dengan setengah MV kuadrat. Didapatkan EK2 per EK1 sama dengan V2 per V1 dikuadratkan. Sama dengan 2V1 per V1 kuadrat, V1 dicoret sehingga didapatkan 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga dapatkan EK2 sama dengan 4 EK1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah jawaban yang B, yaitu 4 kali semula. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas. Besarnya energi pada gerak tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Di situ juga ditampilkan 5 opsi A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab soal nomor 3, mari kita lihat di posisi tertinggi energi potensial mencapai maksimum, sedangkan di posisi terendah energi kinetik mencapai maksimum. Sedangkan EM sama dengan EB plus EK. Dalam medan gravitasi, jumlah energi potensial atau EP dan energi kinetik atau EK bernilai tetap atau kekal. Sehingga jawabannya tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi yang C, yaitu energi mekanik selalu tetap. Soal nomor 4. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian bergerak dalam waktu 20 detik. Kecepatannya menjadi 6 meter per second. Jika massa mobil dan penumpang 0,5 ton, maka usaha yang dilakukan adalah titik-titik kilojoule. Untuk menjawab soal nomor 4, mari kita uraikan dulu. V0 sama dengan 0 meter per second karena dari posisi diam. T sama dengan 20 second. VT sama dengan 6 meter per second, dan M sama dengan 0,5 ton atau 500 kg. Ditanya W, dijawab W sama dengan delta EK sama dengan setengah M V kuadrat min 0. Kita masukkan nilainya, didapatkan setengah kali 500 kali 4 kuadrat sama dengan 9.000 Joule atau 9 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah opsi yang B, 9 kilojoule. Soal nomor 5. Yang termasuk satuan usaha adalah titik-titik. Di situ juga ditampilkan 5 opsi tentang satuan suatu besaran usaha. Untuk menjawab soal nomor 5, mari kita lihat dulu rumus dari usaha.
W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya kali perpindahan. Kemudian kita rubah ke dalam satuan besaran, sama dengan satuan dari gaya adalah Newton dan satuan dari perpindahan adalah meter, sehingga didapatkan satuan dari usaha adalah Newton meter. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi yang A, Newton kali meter. Soal nomor 6. kWh merupakan satuan usaha listrik. 1 kWh atau kilowatt hour jika dinyatakan dalam watt detik atau watt second adalah titik-titik. 1 kWh K kilo 10 pangkat 3 hour kita rubah ke dalam detik atau second didapatkan 3600 atau 3,6 kali 10 pangkat 3, sehingga 1 kWh sama dengan 10 pangkat 3 dikalikan 3,6 kali 10 pangkat 3 didapatkan nilai 3,6 kali 10 pangkat 6, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang E, 3,6 kali 10 pangkat 6 watt second atau watt detik. Kita lanjutkan soal nomor 7. Benda bermassa 15 kg berada di atas bidang datar yang licin, dipengaruhi gaya 50 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Usaha yang dilakukan gaya tersebut saat benda berpindah 3 meter adalah titik-titik. Untuk menjawab soal nomor 7, mari kita uraikan. Diketahui M sama dengan 15 kg, F sama dengan 50 Newton, theta sama dengan 60 derajat, dan S atau jarak sama dengan 3 meter. Ditanya W atau usaha, jawab W sama dengan Fx dikalikan S. Kita uraikan sama dengan F cos theta dikalikan S. Sama dengan 50 cos 60 derajat dikalikan 3. Kita masukkan nilainya 50 kali setengah dikalikan 3 didapatkan hasil 75 Joule. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah opsi yang E, 75 Joule. Kita lanjutkan soal nomor 8. Benda diberi gaya konstan 100 Newton. Pada saat itu kecepatan benda 6 meter per second. Maka besarnya daya pada benda adalah titik-titik watt. Untuk menjawab soal nomor 8, mari kita uraikan. Diketahui F sama dengan 100 Newton. Dan V sama dengan 6 meter per second. Ditanya daya atau P. Jawab P atau daya sama dengan F kali V, sama dengan 100 dikalikan 6 sama dengan 600 watt. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah opsi yang E, 600 watt. Kita lanjutkan soal nomor 9. Mobil yang massanya 1000 kg dijalankan dari keadaan diam dengan percepatan 2 meter per second kuadrat selama 30 detik. Daya mesin mobil itu adalah titik-titik kilowatt. Untuk menjawab soal nomor 9, mari kita uraikan. Diketahui M sama dengan 1000 kg, A sama dengan 2 meter per second kuadrat, dan T atau waktu sama dengan 30 second. Ditanya P atau daya. Jawab P sama dengan F kali V. Kita uraikan rumusnya. F sama dengan M kali G dan V sama dengan A kali T. Sehingga didapatkan 1000 dikalikan 10 dikalikan 2 kali 30 didapatkan 600.000 watt atau 600 kilowatt. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang A, 600 kilowatt. Soal terakhir, soal nomor 10. Benda yang massanya 2 kg jatuh dari ketinggian 10 meter dan tersangkut
kemudian berhenti pada ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka perubahan energi potensialnya adalah titik-titik joule. Untuk menjawab soal nomor 10, mari kita uraikan. Diketahui M sama dengan 2 kg, H2 sama dengan 10 meter, dan H1 sama dengan 2 meter, serta G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya delta EP atau perubahan energi potensialnya, didapatkan delta EP sama dengan mg kali H2 min H1 sama dengan 2 kali 10 kali 10 min 2, sehingga didapatkan nilai 160 joule. Jadi jawabannya tepat untuk soal nomor 10 adalah opsi yang B, 160 joule. Sekian dulu pembahasan tentang soal usaha energi dan daya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.